Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News, masih membahas terkait lanjutan gugatan batas maksimal usia Capres dan Cawapres. Dan masih bersama kami pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, kita tadi sudah mendengar begitu ya, 3 gugatan yang terkait dengan batas usia Capres-Cawapres, batas atas ini akhirnya ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Tanggapan Anda, Mbak? Ya, sesuai dugaan ya, prediksi kita sebelumnya. Ya. Jadi perkara 102, 104 itu ditolak khusus untuk pengujian pasal 169 huruf D. Ini yang soal tidak pernah melakukan tindak pidana ya. Yang 104 soal pasal 169 huruf N tidak dicalonkan 2 kali, maka tidak boleh lagi. Dia kan ingin bilang itu inkonstitusional, itu ditolak. Tapi soal khusus batas atas usia yang minta 70 tahun itu kehilangan objek karena kan kita sudah bahas ya, itu sudah diputus di putusan 90 dan di pertimbangan hukum MK itu menyatakan kalau soal usia, angka spesifik umur ya, itu adalah legal policy atau kewenangan pembentuk undang-undang. Jadi saya dalam hal ini ya memang MK harus konsisten. Kalau MK justru mengatakan pemberlakuan ambang batas, ini perubahan pendirian hukumnya betul-betul roller coaster nih MK gitu ya. Nah yang terakhir perkara 17 dia kan spesifik minta agar usia 70 ya, dan itu tidak dapat diterima. Nah ini saya kira ya sudah terbuka lebar ya kepastian hukum bagi Prabowo untuk maju bersama Gibran. Kalau Gibran mendapatkan tiket di perkara 90, sementara kalau Prabowo kan makin diteguhkan karena tidak ada lagi perdebatan soal ambang batas atas usia ataupun berkali-kali maju pilpres gitu ya, sebagai hambatan untuk berkompetisi di pemilu. Tinggal kemudian what's next-nya nih, karena kan KPU biasanya dalam tradisi-tradisi pemilu sebelumnya Mas Gede, KPU itu selalu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan merevisi peraturan KPU. Baru pada pemilu kali ini KPU mengambil sikap tidak melakukan perubahan apapun terhadap peraturan KPU tentang pencalonan presiden, yaitu peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dengan alasan putusan MK itu final dan mengikat begitu. Nah ini pasti akan menjadi polemik gitu, akan ada pihak-pihak yang menyatakan ada masalah atau kemudian ada problem hukum terkait dengan tindak lanjut teknis, sebab Undang-Undang Pemilu mengatakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual itu diatur dengan peraturan KPU. Nah tentu saja dengan adanya perubahan persyaratan usia ya yang bisa disimpangi bagi mereka yang sedang atau pernah menjadi pejabat negara melalui proses pemilu dan pilkada, berarti kan dokumen-dokumen administrasinya itu harus disesuaikan. Nah KPU itu menyesuaikannya melalui penerbitan surat edaran. Padahal yang diperintahkan oleh undang-undang itu adalah peraturan KPU, bukan surat edaran begitu. Nah ini meskipun putusan Mahkamah Konstitusi serta-merta berlaku, tapi spekulasi, perdebatan terkait dengan tindak lanjut KPU ini pasti tidak akan berhenti, Mas Gede. Jadi kita pasti akan berhadapan dengan 2 kutub ya, kelompok yang menyatakan ada masalah hukum terkait dengan tindak lanjut oleh KPU, sementara ada kelompok lain yang menyatakan KPU sudah putusan MK tidak bermasalah untuk dilaksanakan tanpa perubahan peraturan KPU, tetapi KPU menunjukkan sikap tidak profesional dan tidak tertib hukum begitu. Tentu itu mengganggu ya mutu dan kualitas penyelenggaraan pemilu kita, karena kan seharusnya hal-hal yang berkaitan dengan hukum itu dibuat secara profesional, tertib, dan tidak menimbulkan spekulasi. Gitu. Dengan adanya sidang gugatan ke MK pada Senin lalu dan akhirnya ada lagi yang di Senin hari ini gugatan batas yang kemarin batas bawah dan kemudian sekarang batas atas, begitu ini kan ada di detik-detik terakhir ya pendaftaran Capres dan Cawapres. Ini kalau Anda melihat ini, apa yang menjadi pelajaran dari kondisi ini, Mbak Titis? Ya, pertama pembentuk undang-undang saya kira jangan ceroboh lagi ya. Pembentuk undang-undang kan memutuskan tidak merevisi undang-undang pemilu.
Padahal banyak sekali evaluasi dari Ya. para pemangku kepentingan yang menghendaki agar undang-undang pemilu direvisi. Jadi siklus pemilu kita itu jangan dirusak begitu ya. Kalau ada arus besar menghendaki agar terjadi revisi, ya tampung aspirasi masyarakat itu. Ini kan karena publik memindahkan saluran aspirasinya ya Ya, ya, dari gedung parlemen ke betul. Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi saya kira harus berbenah diri. Tindak lanjut untuk memulihkan kepercayaan publik adalah dengan serius untuk membentuk majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan bekerja memeriksa berbagai laporan etik terkait dengan putusan 90. Itu menurut saya jangan dihindari begitu ya. Justru Mahkamah Konstitusi harus meyakinkan publik proses etik yang berlangsung dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan anggota MK-MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kredibel ya. Kita sudah mendengar misalnya di dalam pemberitaan media disepakati di MK menunjuk Profesor Jimli Asidiki sebagai Ketua MK-MK, lalu ada juga Profesor Bintan Saragi gitu ya, dan satu orang dari internal hakim aktif di Mahkamah Konstitusi. Harapannya internal hakim aktif yang tidak dilaporkan lah yang kemudian akan menjadi bagian dari MK-MK ini. Nah ini yang kedua menurut saya. Yang ketiga, masyarakat tentu tidak boleh pragmatis. Pemilu itu bukan hanya kompetisi yang kompetitif, bukan hanya kompetisi yang penuh kejutan ya. Ini kan kita menikmati ya terus terang soal drama dan segala ada macam ya. Ganjar sudah mendaftar, lalu juga Anies Baswedan dan nanti mungkin Prabowo dan Gibran. Memang itu sesuatu yang menarik begitu karena menaikkan adrenalin gitu. Kita menduga-duga what's next, apa berikutnya. Tetapi ingat, pemilu bukan hanya soal itu. Proses kompetisi pun harus ditopang oleh aturan main yang adil, hakim yang juga adil ya dan tidak berpihak, penyelenggara pemilu yang netral, profesional dan independen, serta proses pemilu yang juga berkualitas. Ini kita harus memastikan juga misalnya logistiknya nanti tidak bermasalah, kemudian kampanyenya tidak berat sebelah, aparatur sipil negaranya juga profesional netral, TNI Polri-nya tidak berpihak. Jadi ini yang kita harus jaga ini Mas Gede ya. Kita ingatkan terus publik dan pemirsa kita, jangan sekedar pemilu dimaknai datang ke TPS mencoblos, tapi surat suara yang hadir di TPS itu adalah buah dari proses pemilu yang juga kredibel dan berintegritas begitu. Iya, artinya masih cukup panjang begitu jalan kita ya untuk merayakan pegelaran pesta demokrasi ini Mbak Iti ya. Mbak Iti, terima kasih atas keterangannya hari ini dan pemirsa, Mbak Titi Anggraini pengajar pemilu FH Universitas Indonesia. Demikian breaking news hari ini. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.